Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina, atau perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tubuh induk. Contoh bagian tumbuhan yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif adalah sebagai berikut, yaitu spora, tunas, akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, dan gragi. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Tumbuhan yang bermutu tinggi artinya tumbuhan yang dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan stek, cangkok, sambung, okulasi, dan runduk. Perkembangbiakan vegetatif alami. Spora. Spora berupa butiran kecil yang dihasilkan oleh kotak spora. Jika kotak spora pecah, spora akan bertebaran, dan jika jatuh di tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi individu baru. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Tumbuhan yang menghasilkan spora adalah tumbuhan paku dan lumut. Pada tumbuhan paku, spora terdapat di bawah daun. Tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan pisang. Akar tinggal. Akar tinggal biasanya disebut dengan rimpang atau rizoma. Akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Ciri-ciri akar tinggal adalah bentuknya seperti akar, tetapi berbuku-buku, dan pada ujung terdapat kuncup atau calon tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Pada setiap buku terdapat sisik yang berasal dari daun. Contohnya antara lain jahe, lengkuas, temulawak, dan lain-lain. Umbi batang. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tunas. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang, tulip, dan bakung. Umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berisi cadangan makanan. Umbi akar tidak memiliki mata tunas. Jika umbi akar ditanam, maka akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu singkong, wortel, dan lain-lain. Tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek dan sukun. Tunas adventif cocor bebek terdapat di daun dan tunas adventif sukun terdapat di akar. Geragi. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi diantaranya adalah stroberi dan pegagan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Cangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang berkayu. Tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman yang biasa dimanfaatkan buahnya, seperti apel, mangga, jeruk, rambutan, nangka, dan lain-lain. Tahap-tahap mencangkok yaitu: yang pertama, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Yang kedua, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Yang ketiga, dahan dibungkus dengan plastik diberi lubang-lubang kecil. Yang keempat, setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Yang kelima, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Kelebihan tanaman hasil mencangkok adalah berbuah lebih cepat dibandingkan dengan ditanam dari biji, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kerugian tanaman hasil mencangkok adalah akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Stek. Syarat utama tumbuhan yang dapat di-stek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat di-stek adalah bagian batang dan daun. Stek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara stek yaitu singkong, mawar, dan soka. Tahap-tahap stek batang yaitu: yang pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Yang kedua, tanam hasil tanaman tersebut di tanah yang subur. Ketiga, akar akan muncul dari batang dan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Sambung. Cara menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Tahap-tahap menyambung adalah: yang pertama, sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Yang kedua, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk bagian atas. Tujuan cara menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Misalnya, batang atas diambil dari tanaman yang memiliki buah yang manis, sedangkan batang bawah diambil dari tanaman yang perakaran dari batang yang kuat. Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan menyambung adalah mangga dan rambutan. Okulasi. Okulasi atau tempel adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Tahap-tahapan okulasi: yang pertama adalah iris kulit batang induk. Yang kedua, iris kulit tanaman memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk, lalu tempelkan pada tanaman induk. Yang ketiga, ikatkan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Tujuan okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Misalnya, mata tunas yang berasal dari tanaman dengan buah yang manis ditempel pada tanaman dengan perakaran dan batang yang kuat. Tanaman yang dikembangbiakan dengan okulasi yaitu mangga, rambutan, dan nangka.
Runduk. Runduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, dari bagian batang yang terbenam akan muncul akar. Jika dipotong dan ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain arbai, stroberi, dan apel. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.